Mungkin nggak banyak yang tahu kalau gua pernah merasakan kesedihan nggak dapat kesempatan nyobain ROG Phone 6, sampai nggak bisa tidur, mau minjem nggak kebagian, mau beli kok ya harganya lumayan. Tapi emang rezeki udah ada yang ngatur ya, nggak bisa nyobain versi yang reguler. Alhamdulillah malah bisa nyobain yang edisi spesial ya, Batman. Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi. Gue yakin Asus ngeliat kesedihan dan kegundahan hati gua, dan akhirnya mereka nggak tega, akhirnya ngirimin ROG Phone 6 Batman Edition. Tapi pas gua pegang, ini kayak ada bau-baunya si David Gadgetin ya, dan ternyata bener ini handphone bekas beliau unboxing. Nah, ini boxnya gede banget dengan bentuk trapesium. Bahannya styrofoam, makanya berasa enteng banget, tapi lumayan solid dan ada seal tipis dengan lambang Batman yang bisa kita buka dari samping kiri. Dan ternyata setelah dibuka, boxnya ini punya ornamen lambang Batman yang timbul, yang dikasih aksen ROG di bagian sayap kanannya. Sekarang mari kita buka pengaitnya. Di bagian atas itu langsung deh tuh nongol HP-nya. Terus ada kotak yang ada Batman-nya. Ini isinya hard case yang modis, stylish, cakep. Di bawahnya ada kotak kecil yang isinya SIM ejector modelan emblem Batman. Dan ada kayak miniatur kota Gotham gitu. Ini buat naruh SIM ejector yang tadi. Gak ketinggalan ada batok charger 65 watt dan kabel USB-C Type-C yang udah braided. Terus ada semacam lampu tembak ala-ala bat signal gitu. Gambarnya bisa diganti, ada emblem Batman doang. Dan yang satunya lagi ala-ala bayangan Batman gitu. Dan ini dia HP-nya, akhirnya bisa megang langsung. Backdoornya ke cover Gorilla Glass 3 dengan warna grey yang cakep pol. Untuk mempertegas ini adalah Batman Edition, dia ada emblem Batman, ornamen ala-ala dot pixel, dan di bawahnya ditulis lagi ROG Phone 6 Batman Edition. ROG Phone 6 Batman Edition ini dia pakai Snapdragon 8 Plus Gen 1. Kapasitas RAM-nya tadinya gue pikir itu bakal 16, taunya cuma 12 GB, tapi udah LPDDR5X sama storage-nya 256 GB UFS 3.1. Baterainya gede di 6000 mAh, fast charging 65 watt, konektivitasnya dia udah Wi-Fi 6E dan Bluetooth 5.2. Unboxing HP gaming kayaknya kurang jos ya kalau kita nggak tes benchmark. Nah, pertama gue pakai Antutu versi 944, dia bisa dapetin skor 1.063.000. Terus gue coba pakai 3D Mark Wildlife Stress Test, itu dapat best loop score di 8.380 dan lowest loop score di 6.327 dengan stability 75%. Hebat juga nih ya, karena biasanya HP yang pakai Snapdragon 8 Plus Gen 1 itu stability-nya kisaran 50-60% aja. Gua juga coba icip tipis-tipis main 2 game. Yang pertama gua main Mobile Legends dengan grafik ultra, refresh rate high. Main beberapa match sih ini kebangetan lancar. Frame rate-nya stabil 59-60 fps. Game kedua langsung aja kita geber pakai Genshin Impact. Di sini gua setting highest dan gua ubah frame rate-nya ke 60 fps. Surprisingly HP ini nyaman banget buat dipakai main Genshin ya. Gua main setengah jam, suhunya anteng di 43 derajat Celcius. Frame-nya juga stabil ya di 60, palingan ada sesekali frame drop ke 55 fps. Jadi sebenarnya overall nggak ada terlalu berasa lah frame dropnya, jadi termasuk stabil. Pas gua main, gue coba pakai air triggernya juga yang pakai teknologi sensor ultrasonic. Pas dipakai ada sensasi getar-getar manja alias haptic yang enak banget. Gue bisa bilang pakai air triggernya ini nagih banget, walau sebenarnya gua masih lebih prefer yang bentuknya physical button ya, karena kan otomatis lebih berasa kayak mencet tombol beneran. Lanjut ke layar, gue agak merinding disco lihat speknya. Panelnya AMOLED 6,78 inch Full HD Plus 1 juta warna, support HDR10+, peak brightness di 1200 nits, refresh rate 165 Hz, dilapis Gorilla Glass Victus. Ini benar-benar layar idaman, dan bukan cuma spek on papernya aja yang ngeri, layarnya ini beneran nikmat banget dipakai buat nonton. Warnanya ini akurat, nggak oversaturated, detailnya cakep, tajam, apalagi kalau konten yang kita nonton itu udah mendukung playback HDR, nggak ada lawan dah. Buat refresh rate 165 Hz itu ada kerasa sedikit lebih smooth dari 120 Hz, tapi ya sebenarnya rasanya ya tipis-tipis aja bedanya. Nah, layarnya juga punya touch sampling 720 Hz yang bikin enak banget buat dipakai main game, apalagi ditemenin 2 speaker stereo yang punya suara kencang dan bulat. Nah, ini biasanya kesukaan laki-laki banget nih, udah bulat kencang pula.
Lanjut ke UI-nya, ROG Phone 6 Batman Edition pakai Zen UI ROG basis Android 12, mirip stok Android alias simple dan enteng. Embel-embel Batman di UI-nya bisa ditemuin mulai dari live wallpaper, always on display, lambang fingerprint, sampai animasi pas kita ngecas juga Batman. Cuma sayangnya menurut gua sih ini icon app-nya agak-agak kayak kurang greget lah. Nah, HP ini punya dua biometric unlock, ada face sama fingerprint under display, sama-sama cepat dan akurat. Terus juga dia udah dust and water resistant, IP export, jack audionya juga support sampai 32 bit audio, dan haptiknya tuh enak banget. Nah, buat kamera dia punya setup triple kamera, ada wide 50MP f1.9 IMX766, ultra wide 13MP f2.2 sama makro 5 megapiksel. Buat HP gaming sih hasil jepretannya udah cakep banget ya buat dipakai daylight. Tajam, warnanya juga gonjreng, cuma sayangnya lumayan kerasa perbedaan kualitas dan warna antara kamera utama yang wide dan ultra wide. Kalau buat indoor dan juga low light, kita motret hasilnya agak soft dan cukup noise ya. Cuma hebatnya si kamera utamanya ini dia bisa ngerekam sampai 8K 24 fps, tapi karena menurut gue jarang kepake, ya pastinya kita akan lebih pakai 4K 60 fps aja. Sedangkan lensa ultra wide-nya bisa rekam maksimal di 4K 30 fps, sama persis kayak kamera depannya yang juga bisa 4K 30 fps. Kalau misal dari kalian ada yang minat, jujur gua nggak tahu ini udah dijual resmi apa belum. Tapi kalaupun seandainya udah resmi, kayaknya sih ini bakalan limited stoknya. Secara barang kolektor kayak gini kan ya, yang penting asal nanti harganya nggak kebangetan tinggi sih, menurut gua nggak apa-apa lah, hajar sekalian. Ini oke juga ya buat koleksi.